Hai, balik lagi di channelnya Vinavan. Kenalin, aku Leman-Leman. Nah, kali ini aku lagi seneng banget bisa mampir di channelnya YouTuber yang lagi hits banget, viral banget. Dan sekarang dia memiliki 100.000 lebih subscriber. Nah, untuk merayakan pencapaian ini, aku bakal Q&A bersama Vinavan langsung. Dan aku bakal bacain pertanyaan-pertanyaan kalian, baik di YouTube maupun Instagram. Makanya jangan skip video ini, siapa tahu pertanyaan kamu bakal dibacain dan dijawab langsung sama Vinavan. Dan kita juga bakal ngumumin pemenang giveaway. Siapa tahu kamu pemenangnya. Nah, langsung aja ya, kita panggil, ini dia Vinavan. Apa kabar Vina? Wah, luar biasa banget. Silakan tuh, silakan tuh. Iya, makasih. Apa kabar, Leman-Leman? Aku baik banget. Vina gimana? Aku baik banget. Nih, gimana nih Vin? Kamu rasanya punya lebih dari 100.000 subscriber. Rasanya senang banget. Aku masih senang banget. Karena buat aku pribadi itu nggak gampang untuk dapetin subscriber sebanyak ini. Aku tuh memang bener-bener dari nol banget. Dari yang awalnya punya 0 subscriber, sekarang dapet 100.000 itu kayak seneng banget. Aku juga kayak mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu mendukung channelnya Vinavan, yang udah nonton video-video aku, support aku, dan berkat kalian, hanya berkat kalian, aku bisa sampai detik ini. Vin, ini kan banyak banget nih Vin yang nanya ke aku kan. Itu Vin tuh sebenarnya aslinya dari mana sih? Aku dari Jonggol, Bogor. Aku kurang percaya sih guys. Karena banyak banget yang udah bilang ke aku, bahkan aku sendiri ya, kayaknya kamu tuh kayak ada turunan India gitu. Bener gak sih? Enggak ada turunan India sama sekali. Bener-bener Sunda, mama Sunda, papa Sunda. Jadi pure Indonesia punya. Pertanyaannya pertama datang dari @titi19_. Pertanyaannya adalah, gimana cara kakak memotivasi tim atau membina tim untuk bisa totalitas saat dance parodi India? Dan perasaan kakak saat banyak penggemar yang ternyata suka banget sama parodi kakak yang totalitas banget. Gimana tuh? Cara ngebina tim ya. Sebelumnya di sini aku mau bersyukur banget karena aku punya tim yang solid ya, dan mereka benar-benar bekerja keras dan mau belajar dan mau diomelin. Tiap syuting kita bikin suasana se-fun mungkin, dan aku pun tahu mereka itu punya skill yang bagus banget, juga udah mengerti aku cara kerjanya, aku seperti apa, aku maunya apa, mereka udah ngerti, udah tahu. Jadi menurut aku udah nggak susah lagi ngebina mereka karena memang kita tuh udah kayak keluarga gitu. Luar biasa banget. Dan tanggapan untuk mereka yang suka, aku bersyukur banget. Aku senang karena ternyata karya aku diapresiasi, dan sekali lagi itu nggak hanya dari aku tapi juga dari kerja keras teman-teman tim dan semuanya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan lu. Oke, pertanyaan yang kedua nih Vin. Ini datang dari siapa? Oh ya, datang dari @SN Raina. Ya, Tika Vina, salam kenal, aku Raina. Hai Raina. Aku mau tanya, dalam membuat konten parodi ini, biasanya kesulitan apa sih yang Kak Vina sering hadapin? Terus siapa orang yang paling support Kak Vina selama membuat konten ini? Oke, kesulitan yang paling sering dihadapin biasanya cuaca. Karena gini loh, karena terutama sekarang musim hujan, di saat kita udah setting semuanya tiba-tiba hujan, dan kita nggak bisa Prediksi juga kan? ya. Terus udah gitu terkadang kayak kameranya bermasalah atau kayak lightingnya bermasalah, terus kadang kameranya yang lowbat gitu. Jadi secara teknis sih biasanya kendalanya. Siapa? Orang pertama yang support aku adalah suami aku, yang push aku, yang selalu bener-bener nyemangatin aku untuk bikin konten, untuk bikin video, itu suami aku. Abis itu baru tim aku. Wow,
luar biasa banget. Sekarang dari @devia_msa. Kakak Vina, salam kenal ya. Pernah juga. Saya mau tanya, kakak cover lagu bisa berapa hari sih rekaman? Dan apa kendala dalam pembuatan video tersebut hingga terlihat perfect? Beberapa hari kita selalu menargetkan untuk syuting 1 hari. Kalau misalkan setnya siang semua, berarti kan dari pagi matahari terbit sampai matahari terbenam. Kalau misalkan malam, otomatis dari matahari tenggelam sampai tengah malam biasanya. Wow. Gitu. Anissa Saika 2. Halo Kak Vina, salam kenal ya. Pernah juga. Pertanyaannya aku adalah, dari semua video parodi yang kakak upload, video mana yang paling susah, paling lama dibuat? Dan alasannya kenapa? Terima kasih, salam pecinta Bollywood. Semoga aku bisa dapet aksesoris India. Amin. Amin. Video yang paling lama adalah Janam-Janam. Itu bisa berapa? Itu wah, kendalanya itu banyak banget sih bikin Janam-Janam itu. Karena kita mau coba syuting, begitu mau mulai take diusir. Terus Kok bisa sih? Tadi tag diusir maksudnya gimana nih? diusir karena nggak boleh sampai security. Emang kita minta izin dulu gitu. Zaman dulu di saat aku kayak masih YouTube kecil, aku kan belum ada nyampe situ, karena kan kalau perizinan kayak gitu kan ribet banget ya. Jadi ya udah, niatnya cuma iseng-iseng kita bikin video, terus kita cari lokasi, pas begitu mulai take disuruh pergi sama security-nya, diusir aja nggak boleh syuting gitu. Itu kita pindah lagi ke lokasi yang lain, diusir juga kayak gitu. Terus malamnya kita sempat adegan hujan-hujanan yang itu bener hujan asli? Enggak, itu dari pakai selang. Wow, Ya, pakai selang, dan itu tuh prosesnya makan waktu sekitar 4 jam. Dari jam 11 sampai jam 3 pagi ya. 3 pagi. Sampai jam 3 pagi. Adegan hujan-hujanan, dan ternyata begitu diedit, itu tuh ada selangnya itu bocor di tengah-tengah, itu gede banget, kelihatan jelas banget. Dan aku kan kayak nggak mau, maksudnya kayak aku termasuk orang yang perfeksionis ya masalah kayak gitu. Jadi ada hal sedikit yang ganggu, aku kayak take ulang. Akhirnya kita take ulang adegan hujan-hujanan minggu depannya, dan itu sama dari jam 11 sampai jam 2 pagi juga. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membagi waktu antara karir dan keluarga? Ini nih pasti penting banget. Sebenarnya aku sama aja ya sama yang lain. Di rumah aku tetap seorang ibu dan seorang istri ya. Jadi mungkin di luar aku melakukan peran aku sebagai YouTuber mungkin ya. Cuman begitu pulang ke rumah, ya udah aku melepaskan itu semua. Aku fokus sama bayi aku, sama suami aku urus mereka. Jadi begitu pulang syuting, aku selalu quality time sama mereka. Dan kalau misalkan aku nggak syuting, aku benar-benar fokus sama mereka gitu. Jadi mereka nggak kayak, mami kok syuting terus sih, kayak gitu, mami kok sibuk banget sih, kapan waktu sama aku. Nah, aku nggak mau mereka berkeluh seperti itu. Jadi makanya seimbang lah ya. Jadi seimbang. Jadi pas di rumah aku melakukan peran aku sebagai ibu, fokus ngurus anak dan suami. Begitu keluar, aku ya udah fokus bikin video. @reni_sitara. Ini pertanyaannya adalah, Kak, gimana sih caranya agar pasangan kita bisa ikut mendukung kita untuk hal-hal yang berbau Bollywood gitu? Karena kan bagiku Kak Vina dan suami menginspirasi banget nih. Aku suka semua parodi Kak Vina, dan ada satu yang bikin aku kesem-kesem, itu yang berjudul Tuta Jokaditara. Oh ya. Sebenarnya kalau suamiku sih dari awal emang support banget. Cuman gimana caranya bikin suami support? Yang pasti kalian harus berusaha untuk meyakinkan mereka. Buktikan kalau misalkan yang kamu lakuin itu hal yang positif, dan buktikan kalau hal yang kamu lakuin itu tidak mengganggu peran kamu sebagai istri. Dari @naila_safa_official_yt. Pertanyaannya adalah, motivasi awal untuk menjadi seorang YouTuber itu apa? Motivasi. Jadi gini loh, motivasi awal sebenarnya bukan datang dari aku, tapi dari suami aku. Jujur pertama kali aku bikin video. Jadi kita ada di lokasi yang tempatnya bagus, terus dia yang kayak, "Beb, joget dong," kayak gitu. Aku ngapain joget di depan umum?
ngapain aku rekam, aku bikin video kan bagus ini tempatnya gini. Terus aku enggak makasih, enggak apa-apa so cepetan aku rekamin. Nah dari situ aku mulai bikin video nari yang bener-bener durasinya tuh nggak nyampe 1 menit. Terus dia yang ngajarin edit, dan akhirnya dari situ tuh kayak setiap kali kita pergi ke mana gitu, ke luar negeri, Selalu bikin. dia yang selalu kayak ayo cepetan bikin joget dulu terus habis itu kayak coba deh taruh di YouTube, siapa tahu banyak penontonnya. Jadi yang tadinya aku nggak kepikiran jadi kepikiran gitu gara-gara suami aku yang ngidein untuk bikin video dan posting di YouTube. Call me _Pak Salwa. Pertanyaannya adalah, sedekat apa sih Kak Vina sama lawan dance Kak Vina, Kak Ibel, dan Kak Rizal? Terus lebih suka collab bareng siapa di antara mereka berdua? Wajib dijawab. Susah banget itu, aku nggak bisa milih lah. Mereka tuh apa ya? Mereka tuh sama-sama penari hebat dan sama-sama keren banget di depan kamera. Jadi aku nggak bisa milih. Untuk dekat, iya aku dekat banget sama mereka. Mereka teman aku udah kayak anggap kakak sendiri gitu. Dan aku kalau misalkan ditanya pilih yang mana, aku nggak bisa milih. Nggak bisa milih karena mereka tuh sama-sama hebat, sama-sama bagus, sama-sama profesional banget. Liana_Sarma. Pertanyaannya adalah, hai Kak Vina. Halo. Nih pertanyaannya dari aku, apa sih pahit, manis, dan kesulitannya jadi seorang dancer plus YouTuber, ditambah lagi peran sebagai ibu? Apa nggak keteteran dalam memanage-nya? Kita semua tahu, semua YouTuber pasti tahu. Yang namanya jadi YouTuber di awal pasti kebanyakan pahitnya gitu kan. Yang mana terutama aku kayak bikin video mati-matian gitu kan, tapi nggak ada yang nonton. Sedih banget. Itu kan Zaman bikin video Osaki-saki itu yang aku main fire dance itu pakai api beneran sampai aku kayak serius, api beneran? lecet, iya nyampe Wow. lecet, terus sakit pinggang. Terus yang waktu lagu Mansure Huda itu aku sampai nyobekin pelindung lutut aku tuh nyampe cedera gitu. Tapi suami marah nggak pas cedera? Enggak sih, dia cuman kayak dan tapi ternyata pas begitu diposting banyak nggak ada yang nonton gitu. Tapi ya nggak apa sih, itu yang penting. Dulu sih aku mikirnya kayak di saat aku bikin video yang bagus dan total, aku kayak ada kepuasan tersendiri lah. Jalani peran sebagai ibu dan YouTuber sekaligus ya menyenangkan sih. Memang capek karena kayak apa ya, begitu kita pulang syuting setelah seharian kita masih harus kayak misalkan kasih susu, main-main sama baby, terus kasih susu, terus tidurin apa segala macam. Nggak bisa langsung kayak gitu ke kasur gitu, nggak bisa. Terus nanti kadang harus kayak beresin rumah dulu. Ini dari @Kamila Nurhafiza. Pertanyaannya, Kak, gimana caranya Kak Vina merayu suami untuk bisa duet sama cowok lain dan bisa diizinin? Apalagi pas parodi, kan nggak tega lihat suaminya, apakah suaminya cemburu? Karena kalau suami itu tuh termasuk orang yang sangat-sangat mengerti ya dunia kayak gini. Kan kadang kalau misalkan aku tidak melakukan sesuatu secara total, itu dia malah kayak fancy gitu, kayak oh daripada setengah-setengah mendingan gak usah. Itu kalau kata dia. Jadi semakin total aku, dia makin kasih jempol buat aku. Tapi nggak cemburu ya kan? Nggak, karena dia tahu tuh sulitnya bikin video itu seperti apa gitu. Karena aku juga direct, aku juga yang ngatur lokasi, aku yang ngatur kostum, koreo, angle, editing juga. Jadi dia tahu pusingnya aku seperti apa gitu loh. Jadi kalau hanya untuk beradegan kayak gitu, itu hanya bagian dari keprofesionalan aku gitu loh. Kita ngelakuin karena kita pengen melakukan sesuatu yang secara terbaik totalitas ya. gitu. Kalau cemburu-cemburu kayak gitu enggak lah. Dia nggak pernah kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaannya datang dari @sabilaradina_1801. Pertanyaannya, apa alasan Kakak Vina suka sama tarian Bollywood? Menurut aku Bollywood itu satu paket komplit gitu. Di filmnya itu selain ada acting, selain ada cerita yang bagus, acting yang bagus, terus ada
tariannya juga keren-keren banget, baju-bajunya juga mewah-mewah banget, tempatnya pun indah-indah banget. Jadi secara visual, ya secara visual tuh kayak enak dilihat gitu, indah gitu kelihatannya. Terus mereka kalau misalkan bikin koreografi tuh nggak main-main, detailnya setiap detail dari kayak kedipan mata ataupun kayak hanya gerakan rambut atau hanya kayak pegangan tangan, itu kayak apa ya, benar-benar dipikirkan secara matang dan detail gitu, dan masuk ke setiap hentakan musiknya gitu. @eka_miranti, aku mau nanya dong kak, kok kakak mirip Katrina Kaif, narinya lentur banget, pengen berat ya kak, nggak pengen ketemu langsung sama artis Indianya? Aku ngefans banget sama Katrina Kaif. Banget ya? Banget. Tapi udah sempet ketemu nggak sih? Belum. Semoga nanti bisa ketemu ya. Amin. Di @nurjana_yusuf, kak mau tanya, kakak emang pelatih nari gitu ya? Aku lihat kakak sering ngajarin artis gitu. Dijawab ya kakak. Iya, aku jadi pelatih tari juga. Aku jadi koreografer di Antv. Wow. Ngajarin pemain-pemain India, pemain-pemain sinetron India yang datang ke Indonesia, dan aku ngajarin mereka kayak pemain Mahabharata, pemain Utara. Sudah gitu aku pun kerja di PH Cinemark, udah mau 3 tahun belakangan ini. Aku garap sinetron kayak sinetron anak sekolahan, orang ketiga, cinta anak muda, kayak gitu sih. Terus aku juga sempet koreoin untuk film, iklan, kayak gitu. Jadi Kak Vira ini kan sebenarnya ya nggak cuma di YouTube aja kayak ternyata juga di TV nasional pun orang udah tahu Vina gitu, keren. Dia udah bertemu sama artis besar loh. Iya. Gila. Selanjutnya dari siapa nih? Oke. Mahesha Kayong. Ini pertanyaan gini kak. Aku kan salut banget nih sama totalitasnya Kak Vina dalam bikin video parodi. Mulai dari gerakan sampai kostum semua dibikin semirip mungkin. Pertanyaan aku, Bollywood identik dengan pakaian yang terbuka. Gimana sih cara kakak menanggapi netizen yang sering komentarin kostum kakak? Netizen yang pasti nggak ambil pusing itu selalu pada tempatnya gitu. Misalkan kayak di saat aku nari India atau pakai baju sesuai sama yang video aslinya gitu. Kalau misalnya pas aku belly dance ya udah aku pakai baju belly dance yang asli gitu. Jadi aku nggak main-main soal itu, dan itu bukan hanya untuk kayak pamer-pamer atau kayak umbar-umbar apa itu. Aurat ya. Itu emang salah satu bentuk profesionalitas dan totalitas aku sebagai kreator. Ini dari siapa? Oke. @sarah_dance11. Kak Vina mulai suka India dari umur berapa? Love you Kak Vina, katanya. Love you too. Tapi itu aku suka dance itu dari orok kayaknya ya. Serius? Bahkan Udah suka dance gitu ya? jadi kayak dari kecil tuh memang suka kayak joget-joget sendiri di rumah, ngikutin video kayak gitu-gitu sih. Orang tua juga support, jadinya ya udah nggak biarin aja anaknya kayak begitu. Sampai gede sekolah itu aku masih tergila-gila sama India tuh. Aku ingat banget aku dianggap sedikit aneh karena aku terlalu tuh aneh, maksudnya aneh gimana? Anehnya tuh kayak aneh banget. Aku kalau di sekolah tuh kayak aku terlalu suka sama Bollywood dan terlalu meluapkan itu. Misalkan kayak pakai pin gambar Syahrukh 3 biji gitu kan, gede-gede banget di sini. Kadang misalkan aku nulis lirik-lirik lagu, aku tulis tangan itu sampai aku punya 2 buku lebih, dan aku selalu nyanyi-nyanyi gitu dalam di kelas itu. Terus udah gitu ada film India ditayangin di TV, aku tuh kayak suka broadcastin SMS tuh dulu ke anak. Jangan lupa ya nonton filmnya Kush Kushwatrahe, misalkan ceritanya tentang ini kayak gitu. Kayak kalau dipikir-pikir sih aneh juga sih, kayak Di @anis_subagio. Kak, ceritain awal mula kenapa hobi dance, terus ceritain perjalanan karir Kak Vina. Pas udah SMA, aku ke Jakarta ikut komunitas Bollywood gitu, dapat broadcast dari Facebook yang katanya ulang tahun komunitas gitu.
dan siapapun yang mau nyumbang itu dipersilakan. Dan aku langsung kayak ngontek si kontaknya itu, aku minta aku mau dong, boleh nggak gitu. Padahal aku belum tahu siapa. Dan waktu itu ingat banget tahun 2013 kalau nggak salah, tahun 2013 tangan ini aku nari lagu Cabela itu sama teman aku Seira. Dari situlah aku kayak kenal sama ini terus dapet mulai dari job, tawaran nari, terus sampai ya udah berkembang. Perjalanannya itu sangat panjang sampai, juga sih. Dari @Nia_Agus, Kavina habis lahiran langsung bisa nari kan sesar maksudnya gimana? Jadi aku ingat banget waktu aku hamil itu aku masih ngajar nari sampai 8 bulan. Wow. Terus 2 minggu setelah lahiran aku dapet baby. Tangan gue dong. Dan aku sempat bikin 1 bulan setelah lahiran, aku sempat bikin video Dumma Cale itu masih gemuk banget. Terus kita yang bikin tutorial makeup itu juga masih gemuk banget kan, itu baru sebulanan. Aku mau tanya nih, pasti Vina kan sekarang udah jadi kenal banget kan, apalagi subscribe-nya udah lebih dari 100.000 kan. Nah, banyak nggak sih netizen yang bikin Kavina drop komen-komennya gitu? Itu apa tanggapan kamu? Yang bikin drop ya, pasti ada karena pasti yang kayak ngebully gitu kan, ada yang berkata kasar ada. Cuman menurut aku puji dan caci itu seperti 2 sisi koin yang berbeda. Mereka nggak bisa dipisahin. Dimana ada yang muji udah pasti ada yang caci. Dimana ada yang suka pasti di situ ada yang nggak suka gitu. Kita kan nggak bisa kontrol itu kan, itu pasti akan ada. Jadi wajar, maksudnya menurut aku. Kita nggak pernah marah. Nggak pernah, aku nggak marah, maksudnya karena itu hal yang wajar. Nggak mungkin lah dari 1 juta orang yang nonton mereka semua suka, kan nggak mungkin. Itu beda-beda kepala gitu istilahnya, beda pemikiran, beda persepsi dan segala macam. Aku hanya akan fokus kepada mereka yang support aku, yang kasih dukungan buat aku gitu. Dan mereka aku biarkan, tapi nggak aku gimanain gitu, maksudnya gimana sih kalau yang negatif. Jadi kayak dibiarin aja lah ya. Iya, yang negatif dibiarin aja karena mereka nggak akan aku bisa ilangin gitu. Akan seperti itu. Nah, sekarang kita bakal ngumumin pemenang giveaway. Silakan Vin, siapa pemenangnya? Apa sih, kalian udah nervous banget? Siapa nih pemenangnya? Siapa ya? Kamu atau kamu? Siap, mari kita bacakan. Yang pertama adalah jeng. Pemenang pertama adalah NHTT19_. Selamat. Dan selanjutnya siapa? Mahesha Kayo. Selanjutnya adalah siapa lagi, Bagas? Yang selanjutnya adalah @devia_MSI. Selamat, kalian bertiga dapat giveaway dari Vina Fan. Yeay. Wow, luar biasa banget. Makasih banyak yang udah follow Instagram kita juga, dan makasih buat yang udah nonton dan komen yang satu pertanyaan. Makasih banyak, pertanyaan kalian bagus banget dan aku seneng banget ternyata kalian bisa ikut berpartisipasi dalam giveaway kali ini. Dan buat kalian bertiga, tolong DM aku sekarang ke @vinavinafan di Instagram aku dan tulis alamat kalian karena aku bakal kirim hadiah ini masing-masing 1 ya. Selamat buat para pemenang. Dan buat yang gak menang jangan berkecil hati karena nanti aku bakal ngadain giveaway lagi di saat aku sudah mencapai 500.000 subscriber. So, buruan yang belum subscribe sekarang. Siapa tahu di giveaway selanjutnya kamu bisa menang. Jangan ketinggalan ya. Dan makasih buat semua yang udah ngasih aku pertanyaan. Makasih buat yang udah nonton. Makasih yang udah selalu nonton video aku dan nge-like, share, subscribe video aku. Makasih banyak. Bye-bye. Bye.